Untuk yang belum dibahas, sepertinya kita masuk ke kemeja ya. Kemeja. Nah, apa sih kemeja? Kemeja itu sendiri dia itu dari bahasa Portugis ya, dari bahasa. Yang pertama adalah katun rayon. Katun rayon itu dia teksturnya ringan atau tipis gitu ya. Jadi ini ada katalog Hisofi. Nanti untuk gambar detailnya bisa di zoom ya. Ini gambar katalog Hisofi. Nah, katalog Hisofi sendiri itu warnanya ada banyak sekali ya. Ini saya buka sekilas aja. Nanti kalau saya bahas di sini soalnya terlalu panjang. Jadi saya perlihatkan sedikit aja kayak gitu. Jadi modelnya seperti ini ya. Ini warnanya ada banyak banget. Dari warna hijau aja ada hijau muda, ada hijau tua, ada hijau toska, pokoknya semuanya lengkap. Jadi nanti kalian mau warna apa, tinggal pilih aja sesuai katalognya. Kita juga ada yang di scan juga, jadi tanpa kalian harus ke workshopnya, tapi kalian bisa pilih warna sesuka kalian gitu. Jadi yang sesuai dengan keinginan. Kayak gitu, ada banyak sekali ya warnanya. Kemudian ada juga yang lainnya, ada juga ini Castillo tadi ya. Kalau Castillo tadi kan sama Super One ya, tapi mohon maaf untuk yang Super One katalognya kosong. Jadi saya bawa yang Castillo aja. Isinya sih hampir-hampir sama, cuman memang karena beda bahan, itu memang warnanya sedikit berbeda gitu. Jadi masing-masing bahan dari mulai bahan Hisofi atau dari Castillo, American Drill atau Japan Drill atau Nagata itu pasti ada perbedaan untuk warnanya kayak gitu. Nanti untuk lebih lengkapnya kita tampilkan beberapa katalog aja ya nanti di sini. Kalau untuk lebih lengkapnya nanti bisa langsung hubungi admin di deskripsi. Selain dari kedua bahan di atas, dari Hisofi dan Castillo ya, ini ada juga katalog Nagata Drill dan juga Namura Drill. Kayak gini. Kalau isinya sih sama sih, maksudnya sama kayak katalog-katalog pada umumnya. Hanya saja perbedaan setiap bahan itu kan beda-beda. Jadi nanti kalau misalnya kurang jelas atau butuh warna-warna yang diperlukan, itu bisa cek ke admin kita. Jadi nanti langsung dikirimkan scanan katalog kita. Nanti yang di foto kita tampilkan beberapa aja ya. Oke, kita lanjut ke kemeja ya. Jadi kebetulan di sini ada contoh kemejanya. Ini sebenarnya ada contoh kemeja. Ini dipakai agak kusut ya karena nggak di setrika ya. Tadi dadakan banget. Ini salah satu seragam yang dipesan salah satu Karang Taruna ya. Nah kayak gini, jadi ini dibordir, belakangnya itu dibordir. Biasanya sih ada maksimalnya ya, bordirnya itu ada maksimalnya, harus maksimal 25 cm biasanya kalau untuk kemeja ya. Terus ini depannya juga dibordir. Nah karena ini dua warna, kita namakan variasinya tuh variasi sedang karena dia pakai dua warna, ada warna hitam, ada warna abu. Jadi pakai dua warna seperti ini. Nah seperti ini masuknya ke kemeja variasi. Kebetulan juga ini adalah bahan Hisofi. Jadi bahan Hisofi itu dia tuh lembut banget. Jadi ketika dipakai pun adem dan menyerap keringat si bahan Hisofi ini. Nah, di sini untuk bordirannya itu sendiri sebenarnya kita tuh ada banyak sekali macam bordiran ya. Ada banyak sekali macam bordiran, cuman yang sering kita pakai itu biasanya adalah bordir yang pertama itu bordir komputer. Nah, ini pakai bordir komputer ya. Jadi kalau untuk pemesanan massal atau banyak itu biasanya menggunakan bordir komputer ini karena dia lebih cepat, untuk kuantiti banyak pun dia akan cepat selesainya kayak gitu untuk bordir komputer. Nah, untuk bordir selanjutnya itu ada juga yang manual, tapi kalau untuk sekarang sepertinya jarang banget ya kalau untuk bordir manual. Kebanyakan itu sudah menggunakan untuk bordir komputer seperti itu. Yang ketiga itu ada bordir namanya bordir aplikasi. Jadi bordir aplikasi itu gabungan antara bordir komputer atau manual sama kain. Jadi biasanya itu ada kain terus dibordir kemudian dipasang kayak gitu. Jadi modelnya seperti mungkin bisa dibilang kayak bed gitu ya, kayak bed atau pokoknya intinya dia bisa dilepas gitu untuk bordir aplikasi.
Nah, untuk kemeja ini sendiri itu kan ada beberapa komponen ya si kemeja ini. Jadi biasanya kita ini menyebutnya itu sebagai manset. Nah, karena ini dari bahan, biasanya kita masukkan ke manset bahan untuk kemeja seperti ini. Nah, terus kebetulan juga di lengannya itu kan biasanya ada seperti ini nih. Ada ini ya. Nah, ini tuh namanya split. Split ini digunakan, jadi ketika si kemeja ini dikancingkan seperti ini, tuh dia tidak akan membuka. Biasanya kan ada kemeja yang tanpa split seperti ini. Nah, ketika dibuka, itu dianya membuka seperti ini. Nah, seperti ini, kelihatan nggak? Nah, kayak gitu. Dia tuh membuka seperti ini kalau tidak ada si splitnya ini. Nah, fungsinya dari split ini adalah menjaga supaya kemeja ini itu tidak membuka terlalu, kayak gitu. Jadi supaya dipakai itu tetap nyaman. Jadi biasanya kan ada kemeja yang ketika dipakai di sini tangannya masih kelihatan kayak gitu kan. Nah, dilihat kan juga tidak terlalu rapi. Jadi bagusnya kemeja itu pakai split seperti ini. Ini khusus untuk seragam ini ya, seragam kantor atau seragam pemuda atau apapun seragam gitu ya. Kalau untuk kemeja fashion itu udah beda lagi gitu, mau pakai split atau enggak tergantung pribadi masing-masing gitu, mereka sukanya pakai apa gitu. Oke, dari split kita masuk ke ini ya, ke lengannya. Coba saya buka dulu ya. Saya buka dulu. Nah, ini kan ada kancingnya nih, di lengan tuh ada kancing kayak gini, di lengannya tuh ada kancingnya. Nah, ada kancingnya, ternyata di dalamnya tuh ada ininya nih. Nah, ini ada talinya dari dalam. Ini namanya skoder lengan. Jadi ketika kita gerah, kita bisa gulung. Kita bisa gulung kemejanya kayak gini, nggak usah terlalu rapi ya. Kayak gini aja. Nah, terus kita kancingkan deh di sini. Nah, cantik deh. Kayak gitu. Kayak gini. Jadi ketika gerah itu bisa digulung seperti ini. Ini namanya skoder lengan. Beda lagi kalau yang sama yang atas ya. Sama yang atas di bahu, di pundak ini seperti ini. Ini biasanya dinamakan skoder bahu atau skoder pundak kayak gitu ya. Di sini. Ini sebenarnya untuk saya pribadi itu dulu tuh mikirnya cuma untuk variasi aja. Jadi biar keren kayak gitu ya pakai ini. Tapi ternyata setelah saya baca-baca, ternyata ini tuh ada fungsinya. Jadi menurut pengguna Twitter atas nama Francesca Horsberg, dia tuh berusianya pada waktu itu 18 tahun. Dia itu menjelaskan bahwa fungsi skoder pundak ini adalah untuk membawa tas. Biasanya kan ada yang bawa tas ransel tuh. Nah, tas ransel itu kemudian dimasukkan ke dalam sini, kemudian dikancing lagi. Jadi ketika dibawa kemana-mana, dia tuh tidak akan terjatuh ke bawah untuk gagang tasnya itu. Ada juga yang bisa untuk membawa senjata atau membawa alat-alat lain. Jadi bisa dimasukkan di skodernya ini, di sini. Nah, seperti itu. Kalau untuk kerahnya normal ya, kerah kemeja seperti ini. Terus ini ada label size-nya. Biasanya ada label size atau ada label dari mana dia diproduksi biasanya. Tapi kebetulan karena ini kemarin permintaan dari customer tidak pakai label, jadi nggak ada labelnya gitu. Jadi cukup size aja. Ini kebetulan size-nya L ya. Size-nya L dan ini seperti ini. Kemudian yang ini kan ada sakunya ya, ada sakunya. Biasanya kan saku ada beberapa motif juga, tapi kebetulan yang saya bawa ini namanya saku bobok atau saku dalam. Jadi itu kelihatannya cuma ada list aja, padahal dia itu saku ke dalam gitu. Nah, dia tuh saku. Cuman karena namanya juga saku dalam ya, jadi kelihatannya cuma ada list aja, padahal dia itu saku seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan dari si kemeja ini ya. Mungkin kalau misalnya nanti ada kritik, ada saran yang kira-kira yang saya sampaikan itu belum sesuai, silahkan langsung komen di bawah. Jadi nanti supaya bisa menjadi perbaikan kami. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu, semoga siap untuk belajar di video selanjutnya. Dan semoga kalian diberi kesehatan, terhindar dari COVID-19,
dan selalu bahagia bersama keluarga Anda tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.